Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Akilul Hidayat Alpadar. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang manajemen dalam pendidikan dan paradigma baru dalam mengelola pendidikan. Yang pertama, kita akan sedikit membahas tentang manajemen dalam pendidikan. Sesuai dengan video saya yang sebelumnya, manajemen adalah serangkaian aktivitas yang melibatkan orang lain dalam pengelolaan organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, dan pengontrolan dalam dunia pendidikan sehingga tujuan yang ditetapkan akan dapat tercapai efektif dan efisien. Manajemen dalam pendidikan terpusat kepada pengelolaan pendidikan itu sendiri. Pengelolaan yang tidak menerapkan manajemen akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Sesungguhnya implementasi manajemen terhadap pengelolaan pendidikan menjadi hal yang sangat penting karena manajemen akan mengarahkan ke efektivitas atau kecepatan waktu dan efisien penghematan biaya dari segala aspek pendidikan, yaitu kurikulum, peserta didik, sarana prasarana pendidik, dan tenaga kependidikan, serta juga keuangan, proses, pengelolaan, penilaian, dan lulusan. Dan ada faktor lainnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang paradigma baru dalam mengelola pendidikan. Paradigma harus berimplikasi pada perubahan perspektif dalam pembangunan pendidikan, mulai dari perspektif yang menganggap pendidikan sebagai sektor pelayanan umum ke perspektif pendidikan sebagai suatu investasi produk yang mampu mendorong pertumbuhan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Pendidikan sebagai faktor yang dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang terjadi dalam berbagai kehidupan. Melalui paradigma baru, dimaksudkan pendidikan harus mampu melawan berbagai tantangan dan permasalahan yang terjadi dalam lingkungan kehidupan. Pendidikan dan kehidupan telah menyatu, maka pendidikan dapat dikatakan sebagai proses memanusiakan manusia. Nah, langkah-langkah untuk melakukan rekonstruksi pendidikan dalam rangka membangun paradigma baru sistem pendidikan nasional yaitu: pertama, pendidikan nasional hendaknya memiliki visi yang berorientasi pada demokratisasi bangsa. Yang kedua, pendidikan nasional hendaknya memiliki misi agar tercipta partisipasi masyarakat yang menyeluruh. Yang ketiga, substansi pendidikan dasar hendaknya mengacu pada perkembangan potensi dan kreativitas pembelajar. Pendidikan menengah dan tinggi hendaknya diarahkan pada membuka kemungkinan pengembangan kepribadian secara vertikal atau keilmuan dan horizontal keterkaitan antara bidang keilmuan. Yang keempat, pendidikan dasar dan menengah perlu mengembangkan sistem pembelajaran yang egaliter dan demokratis agar tidak terjadi pengelompokan kelas atas dasar kemampuan akademik. Yang kelima, pendidikan tinggi harus mempersiapkan dan memperkuat kemampuan dasar mahasiswa untuk memungkinkan mereka berkembang baik secara individu, anggota masyarakat maupun sebagai warga negara dalam konteks global. Yang keenam, kebijakan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan nasional harus memperhatikan tahap perkembangan pembelajar dan kesesuaian dalam lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, serta sesuai dengan jenjang masing-masing satuan pendidikan dengan mengembangkan proses pembelajaran kreatif. Yang ketujuh, perlu mengaktualisasi 6 unsur kapasitas belajar: kepercayaan, keingintahuan, sadar tujuan, kendali diri, mampu bekerja sama, kemampuan bergaul secara harmonis, dan saling pengertian. Yang kedelapan, untuk menjaga relevansi outcome pendidikan dengan mengimplementasikan filsafat rekonstruksisme dalam berbagai tingkat kebijakan dan praktisi pendidikan. Kesembilan, pendidikan nasional hendaknya mendapat proporsi alokasi dana yang cukup memadai. Yang kesepuluh, realisasi pendidikan dalam konteks lokal diperlukan badan-badan pembantu dalam dunia pendidikan. Misalnya saja dewan sekolah yang memiliki peran untuk memberi masukan-masukan dalam berbagai aspek. Yang ke-11, menetapkan model rekrutmen pejabat pendidikan secara profesional. Pendidikan dan sertifikasi guru dan dosen yang harus dilakukan dengan profesional. Pemerintah harus membentuk badan independen profesi guru dan dosen yang anggotanya terdiri dari tenaga kependidikan profesional, terpercaya, dan bertanggung jawab
yang akan menilai kompetisi profesional, keilmuan personal, dan sosial dari guru dan dosen. Baiklah teman-teman, itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada kurang, saya juga mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf, ampun. Terus jaga kesehatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.